Daerah Kudus, tepatnya di Pegunungan Muria, tempat di mana Sunan Muria berdakwah menyebarkan Islam. Terdapat beberapa legenda masyarakat yang berkembang hingga saat ini. Sunan Muria yang merupakan salah satu wali Allah tentu memiliki beberapa keramat dalam dirinya. Salah satu keramat Sunan Muria adalah kisah legenda Pohon Jati Keramat Masin. Konon berawal dari kisah cinta Dewi Nawangsih putri Sunan Muria dengan Raden Bagus Rinengku yang merupakan putra dari Mataram. Kisah cinta yang dijalani Dewi Nawangsih dan Raden Bagus Rinengku ternyata tidak direstui oleh Sunan Muria. Sebab tidak mendapatkan restu, akhirnya Sunan Muria berusaha untuk memisahkan keduanya dengan berbagai cara. Sunan Muria memberikan tugas kepada Raden Bagus Rinengku untuk menumpas para perampok. Karena kesaktiannya, Raden Bagus Rinengku berhasil mengusir para perampok, bahkan salah satu perampok tersebut berhasil insyaf. Setelah itu Sunan Muria kembali menugaskan Raden Bagus Rinengku untuk menjaga padi yang sudah menguning agar tidak diganggu oleh hama burung atau nunggu manuk. Selang beberapa hari Sunan Muria mengunjungi Raden Bagus Rinengku di Masin, memastikan tugas yang diperintahkan itu telah dijalankan dengan baik. Namun sesampai di Masin, Sunan Muria dikejutkan dengan kondisi padi yang porak-poranda, rusak oleh hama burung. Ternyata Raden Bagus Rinengku hanya menunggui sawah itu, namun ia membiarkan para burung memakan dan merusak padinya. Kanjeng Sunan memerintahkan hamba untuk menunggu padi. Saya sudah menunggu padi ini, kata Raden Bagus Rinengku membela diri ketika dimintai pertanggungjawaban oleh sang guru. Selang beberapa saat Raden Bagus Rinengku mengeluarkan kesaktiannya sehingga padi-padi yang telah rusak itu kembali seperti sedia kala. Tak ayal Sunan Muria geram melihat tingkah Raden Bagus Rinengku yang sombong. Konon setelah kejadian itu Raden Bagus Rinengku meninggal dunia tertancap anak panah tepat di perutnya. Tidak diketahui pasti apakah pemanahan ini dilakukan oleh Sunan Muria sendiri atau oleh murid Sunan Muria atau oleh orang lain. Dewi Nawangsih yang terlanjur cinta mati ketika melihat kekasihnya tertancap oleh anak panah, sontak ia memeluk tubuh kekasihnya yang sekarat itu. Setelah keduanya meninggal, maka disepakati oleh pihak keluarga Sunan Muria dan keluarga Mataram bahwa keduanya dimakamkan di tempat di mana mereka meninggal. Dewi Nawangsih tidak boleh dibawa ke Muria dan Raden Bagus Rinengku juga tidak boleh dibawa ke Mataram. Selain dihadiri oleh masyarakat sekitar, pemakamannya dihadiri oleh utusan keluarga Mataram. Pemakaman dipimpin oleh Sunan Muria. Peristiwa kematian sepasang kekasih ini sangat menggembarkan masyarakat sekitar dan bumi Mataram tentunya. Ada kesedihan yang mendalam tampak dalam guratan wajah para pelayat yang hadir. Karena kesedihan yang terlalu mendalam sehingga setelah ritual pemakaman usai, para pelayat masih berdiri termangu di sekitar lokasi pemakaman. Sunan Muria yang melihat suasana ini berkata, "Kalian semua berdiri terpaku seperti pohon jati saja." Seketika itu juga para pelayat yang masih berdiri terpaku di sekitar makam berubah menjadi pohon jati.